Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 33, Xiao Xiao memegang tangannya. Seng Xiao tidak menatap mata Mukiki. Namun, telapak tangannya yang hangat menutupi tangan kecilnya. Mukiki tidak berkata apa-apa. Karena takut merusak momen bahagia itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan canggung dan melihat ke tempat lain. Xiao Xiao memegang tangannya. Xiao Xiao memegang tangannya. Seng Xiao pun tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka berdua pun terdiam selama lebih dari belasan menit. Dia akhirnya melepaskan tangannya ketika seseorang datang dan meminta mereka untuk memindahkan mobil mereka. Mukiki tentu saja sedih karena tangannya tiba-tiba kosong, tetapi dia masih bisa merasakan kehangatannya. Saat mereka pergi, Seng Xiao bertanya, apakah kamu merasa hangat sekarang? Hah? Oh, ya, Mukiki menjawab dengan cepat. Jauh lebih hangat. Baiklah, kemana kita harus pergi sekarang? Dia menanyakan hal itu karena hanya sedikit orang yang tidak mengenalnya, dan dia kerap kali menarik perhatian semua orang kemanapun dia pergi. Kabar tersebut pada akhirnya akan tersebar kemana-mana jika dia membawanya ke tempat umum, dan karena itu, dia hanya bisa membawanya ke pantai. Di tempat yang sangat dingin. Ketika Seng Xiao melihat pipinya yang merah dan kaku karena kedinginan, dia hanya bisa membawanya pulang. Namun, hal itu tetap saja membingungkan Mukiki. Apakah kita akan pulang, Xiao Xiao? Dia menghentikan mobilnya di dalam taman rumah kecil itu, dan hanya berdiam diri di samping Mukiki tanpa menjawabnya. Hal itu membuatnya semakin bingung dengan perilakunya malam ini. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Siapa Seng Xiao? Putra mahkota Huang Yao yang agung yang mampu meraup untung besar dalam perdagangan. Namun, saat ini dia benar-benar merasa tidak nyaman di hadapan seorang wanita muda. Bagaimanapun, emosinya selalu campur aduk jika menyangkut Mukiki. Dia ingin mengklaim hal kecil itu tanpa mempedulikan apapun, tetapi khawatir akan membebaninya. Dia baik-baik saja dengan segalanya, baik berlutut atau bertarung, sedangkan kehidupan sehari-hari Mukiki pada dasarnya berjalan di atas es tipis. Itu karena dia baru berusia 18 tahun sekarang, dan masalah dengan keluargamu belum terselesaikan. Dia pasti tidak akan merasa tenang jika pasukan protes dari keluarga Seng ikut campur. Dia merasa sangat terkekang karenanya. Seng Xiao mengaku kalah setelah 26 tahun tidak tahu apa itu pengendalian diri, tiba-tiba merasa seolah-olah ia punya kelemahan terhadap Mukiki. Mukiki sedikit takut saat melihat wajahnya yang muram. Apakah dia membuatnya tidak senang? Xiao Xiao. Sekali lagi, Seng Xiao tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah kotak dari laci mobilnya dan melemparkannya ke arahnya, sikapnya kembali ke bentuk pangeran iblisnya yang biasa. Untukmu. Apa? Mukiki membuka kotak itu dan menemukan sebuah ponsel berwarna putih. Ponsel itu adalah model terbaru dan terbaik yang ada. Ponsel. Pengganti benda kuno yang hanya bisa kamu gunakan untuk mengirim pesan teks. Seng Xiao berkata dengan nada menuntut. Aku menyimpan nomor teleponku di benda itu. Mukiki mengangguk dan memegangnya di tangannya. Baiklah, Xiao Xiao. Kembalilah. Bibimu pasti akan datang mencarimu, kata Seng Xiao, sambil mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang, dan bahwa dia harus menahan diri meskipun dia ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan bibinya. Mukiki mengangguk. Dia sedikit kecewa, tetapi dia mendengarkannya. Dia benar-benar mengira Seng Xiao akan mengajaknya melakukan sesuatu yang buruk. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa Seng Xiao tidak akan melakukannya, dia masih sedikit berharap. Saat dia membuka pintu mobil dan berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba berbalik. Xiao Xiao, katanya. Aku tahu aku mungkin terdengar sok, tapi aku harus mengatakannya, ada diriku yang baru karenamu, jadi terima kasih telah memberiku kehidupan kedua. Ya, terserahlah. Seng Xiao menjawab dengan tidak sabar. Mukiki tersenyum, dan dengan hati-hati mulai bersandar ke bahu Seng Xiao. Dia mulai mendorong kepalanya secara refleks, tetapi pada akhirnya, dia tidak benar-benar mendorongnya. Mukiki terdiam beberapa saat, lalu berkata, selamat malam, Xiao Xiao. Ya. Seng Xiao menjawab dengan dingin, melepaskan diri darinya, dan pergi. Apakah Mukiki benar-benar tahu bahwa itu adalah interaksi antara sepasang kekasih? Tentu saja tidak, dan dia juga tidak punya pengalaman dalam hal cinta. Yang ingin dilakukannya hanyalah dekat dengan Seng Xiao. Sedikit lebih dekat. Dia benar-benar puas dengan malam kedewasaannya. Melihat mobil Seng Xiao menghilang di kejauhan, Mukiki menyelinap ke kamarnya dan menulis semua yang ada di buku hariannya. Demi alasan keamanan, dia tidak menulis nama siapapun di buku hariannya, hanya menggunakan kata ganti dia atau dia.
Begitu dia ingat bahwa Seng Xiao telah memegang tangannya, dia melompat ke tempat tidurnya, kakinya menendangnya dengan keras. Oleh karena itu, perasaannya terhadapnya menjadi semakin mendalam setelah setiap pertukaran pikiran. Yang harus dia lakukan adalah mencegah bibinya tahu, atau dia takut dia tidak akan diizinkan menyukainya lagi. Ketika Seng Xiao sampai di rumah, dia membasahi kepalanya dengan air dingin sebanyak yang dia bisa. Lagi pula, dia menyadari bahwa dia bukanlah Seng Xiao yang selalu berjiwa bebas dan memanjakan diri. Mengapa? Mengapa dia mengembangkan perasaan yang tidak biasa terhadap boneka muda? Dia bisa memanjakan matanya dengan wanita cantik dari segala ukuran, dan bukan berarti dia tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal duniawi. Jadi mengapa dia begitu bersemangat hanya dengan memegang tangan si mungil itu? Itukah yang dimaksud dengan menyukai seseorang? Tapi benda kecil itu jelas masih sangat kecil. Untuk menenangkan dirinya, Seng Xiao berdiri tepat di bawah pancuran dan membasahi dirinya dengan air dingin. Tampaknya dia benar-benar ingin memahami apa sebenarnya perasaannya terhadap Mukiki. Keesokan harinya, Mukiki pergi ke sekolah seperti biasa sementara seluruh Jianchuan diselimuti suasana Natal. Dia mendapati bahwa Mu Tangshui telah mengambil cuti sakit, tetapi semua orang tahu betul alasan di baliknya. Tetapi mengapa? Dia tidak akan pernah bisa lari dari apa yang terjadi hari sebelumnya, bahkan jika dia mengambil cuti 1 atau 2 hari. Mengapa harus disembunyikan jika itu sudah terjadi? Kian-kian kemudian membiarkan Mukiki melihat foto yang ada di ponselnya. Aku sekarat. Hahaha. Mukiki juga tertawa. Dia tidak menyangka Mu Tangshui akan terlihat fotogenik bahkan dalam pose seperti itu. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Mukiki segera dipanggil ke ruang staf. Dia tidak yakin alasannya sampai dia melihat papamu di sana. Dia langsung membeku. Dialah orang yang paling dia takuti dan benci di keluargamu, dan sekarang mereka bertemu lagi setelah 5 bulan. Kiki, ayahmu punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu secara pribadi. Telapak tanganmu Kiki sudah berkeringat. Tekanan yang diberikan papamu padanya sangat besar, dan meskipun dia mendapat dukungan Seng Xiao, dia merasa terjerat di dalam hatinya ketika dia mengingat bagaimana dia pernah menghukumnya sebelumnya. Bolehkah aku tahu mengapa pamanmu memintaku? Kamu bahkan tidak memanggilku ayah sekarang. Papamu langsung marah. Mu Kiki, bukankah kamu seharusnya bahagia dan puas? Bahkan setelah pindah sekolah, kamu masih menyakiti adikmu yang baik hati.